Waalaikumsalam. Hormati pembina Hitamus Selangku, kemudian sekretaris dan tentunya teman-teman semua yang berkesempatan hadir pada malam hari ini. Seperti yang sudah kita programkan jauh hari, bahwa sekarang kita akan melaksanakan yang namanya diskusi mingguan, yaitu yang dimana pada malam hari ini yang bertugas untuk mengisi itu dari bidang dakwah guru. Ini merupakan program kerja jangka panjang kita, yaitu diskusi yang dimana malam pertemuan sebelumnya di waktu saya tidak hadir, alhamdulillah sudah terlaksana diskusi dari PSDM ya, yang tentang apa itu, tentang jamu ternak ya. Alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik dan lancar, dan sekarang kita rolling ke diskusi bidang dakwah yang akan disampaikan nanti langsung oleh dari bidang dakwah sendiri. Nah, yang saya harapkan semoga nanti kedepannya program kerja ini terus berlanjut, tidak ada kendala, supaya ini merupakan sebagai bentuk penambahan kualitas otak kita semua, penambahan ilmu, karena tujuan organisasi itu yaitu untuk mensejahterakan anggotanya. Walaupun mungkin kita tidak sejahtera dalam bidang materi tentang keuangan ekonomi, akan tetapi kita sejahtera dalam bidang pengetahuan. Itu yang kita harapkan. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada ketua dan mahasiswa Langko. Sebelumnya saya mohon maaf terus kebanggaan tersendiri bagi kita semua karena kita bisa hadir pada malam hari ini. Itu adalah satu kebanggaan. Kemudian langsung saja kita dengarkan penyampaian dari pemateri kita dengan tema tidak karom. Dengan tema tidak karom dengan tema Nida Karomah yang akan disampaikan oleh saudara Yusuf Mansur. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal ikhwan, ahbabi wa ahbabi rasul, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Pembina Ikatan Mahasiswa Langko, yang terhormat Bapak Ketua Ikatan Mahasiswa Langko, sekretaris, dan seluruh teman-teman yang hadir di tempat yang insyaallah barakah ini, karena dimana dalam hadis disebutkan bahwa setiap sesuatu majlis atau majlis zikir atau majlis ilmu itu adalah bagian dari taman-taman surga. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, di mana pujian kepada Allah Subhanahu wa taala ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, puji qadim bagi qadim, puji qadim bagi hadis, puji hadis bagi qadim, dan puji hadis bagi hadis. Apa yang maksudnya ada puji qadim bagi qadim? Yakni puji qadim bagi qadim ini Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya. Itu namanya puji qadim bagi qadim. Di dalam Al-Qur'an sangat banyak kita temukan wa huwal azizul ghafur wa huwal azizur rahim, bahwa di sana Allah sendiri yang mengatakan bahwa dialah Allah yang maha pengasih, dialah Allah yang maha penyayang dan lain sebagainya. Kemudian puji
qadim bagi hadis itu adalah pujian Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Contohnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an Muhammad Rasulullah. Nah, di sana itu Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Muhammad dengan pujian Rasulullah, bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah di mana. Kemudian ada puji hadis bagi qadim. Puji hadis bagi qadim ini adalah di mana pujian makhluk kepada Allah langsung, seperti yang kita sering dengarkan di mana kita sholat itu alhamdulillahirabbil alamin, kita baca bahwa kita sebagai hadis memuji kepada qadim. Sebenarnya qadim ini artinya yang terdahulu, bahwa yang terdahulu itu adalah Allah, dan yang hadis ini adalah artinya adalah yang baru, dan yang baru itu adalah makhluk. Kemudian puji hadis bagi hadis, yakni pujian makhluk terhadap makhluk itu sendiri, seperti kita memuji teman kita, ma ajmalaha, ma sebagainya, itu berapa gantengnya dia, itu adalah ya betapa cantiknya dia, itu adalah puji hadis bagi hadis. Kemudian sholawat beserta salam atas junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, yakni di mana diucapkan laulaka ya Muhammad lamma khalaqtu aflaka. Jika bukan karena engkau wahai Muhammad, aku tidak menciptakan alam semesta ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja, di mana tema kita di sini tidak karamah. Apa sebenarnya tidak karamah itu sekarang kita akan bahas, tapi saya mohon maaf, sebenarnya ini kan kemarin kita mau diskusi tentang kitab, tapi karena saya kira diundur, makanya saya nggak baca-baca itu kitab taklimnya. Insyaallah di pertemuan selanjutnya jika diskusi dari bidang agama, kita akan diskusi tentang kitab taklim muta'lim, di mana di dalam kitab taklim muta'lim ini kita akan analisis fi'il, isim dan huruf, agar ilmu nahu kita itu agak berpengetahuan kita terhadap ilmu nahu. Karena Imam Syafi'i itu pernah mengatakan bahwa orang yang paham ilmu nahu itu maka dia paham semua ilmu, bisa paham semua ilmu karena ilmu nahu. Lanjut saja kita bahas nida karamah. Nida karamah ini adalah di mana nida artinya itu panggilan dan karamah itu artinya kehormatan. Jadinya nida karamah ini adalah panggilan kehormatan. Nida karamah, kenapa kita harus memanggil seseorang yang mulia dengan nida karamah? Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mendahului kita memanggil seorang yang mulia dengan nida karamah, di mana di dalam Al-Qur'an tidak ada disebutkan Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Muhammad itu menyebut langsung Muhammad, ya Muhammad, tidak ada. Tapi yang ada itu ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Di sana dipakai ya ayyuhan nabi, wahai nabi, itu gelarnya Nabi Muhammad SAW, namanya nida karamah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Muhammad dengan gelarnya Nabi Muhammad, yaitu seorang nabi. Kemudian di ayat lain juga mengatakan wa ma Muhammadun illa rasul, kayak gitu. Jadi tiada lain Nabi Muhammad itu adalah rasul. Jadi tidak pernah Allah Subhanahu wa taala menyebut hanya ya Muhammad dan menyebut Muhammad doang, enggak ada. Kemudian kenapa kita harus memanggil seorang dengan nida karamah juga? Walaupun dia bukan orang yang mulia, bahwa di sana Nabi Muhammad SAW bersabda, laisa minna man lam yarham sagirana wala yuwaqqir kabirana. Bukan dari golongan kami orang yang tidak menghormati, orang yang tidak menyayangi anak kecil yang lebih kecil dan menghormati yang lebih besar. Nah, itu kenapa kita harus memanggil seseorang itu dengan nida karamah. Seperti kita memanggil adik-adik kita itu adik, itu. Kemudian kita memanggil kakak-kakak itu kakak, kayak gitu. Penghormatan. Iya, itu termasuk penghormatan, bahwa memanggil seseorang dengan gelarnya itu adalah termasuk kehormatan. Seperti kita memanggil presiden, nggak mungkin kita panggil Jokowi, nggak mungkin.
pasti kita memanggilnya Pak Presiden karena itu adalah nida karomah. Kemudian apa alasan juga yang lain kenapa kita harus memanggil seseorang itu dengan nida karomah, dengan panggilan kehormatan, bahwa disebut juga dalam hadis sababul muslimin usukun, dibilang wa qatiluhu kufrun. Mencela orang mukmin itu adalah kefasikan, dan ini kefasikan ini adalah suatu yang dinamakan fasik, itu adalah sesuatu seseorang yang melakukan dosa besar, itu termasuk fasik. Jadi orang yang mencela seorang muslim itu termasuk fasik. Kemudian wa qatiluhu kufrun, dan membunuh seorang muslim itu adalah kekufuran atau kekafiran, di mana kafir ini juga dibagi menjadi berbagai macam kafir. Yang saya ingat itu cuma beberapa, yakni kafir zimmi, kafir harbi. Di mana kafir zimmi ini adalah seperti saudara-saudara kita di Samyang, ya, mereka Hindu. Mereka Hindu, iya. Tapi kita itu dalam satu ikatan, yakni bangsa Indonesia atau desa Langko gitu. Kemudian kafir harbi ini adalah kafir yang wajib kita perangi, di mana kalau mereka perang kita wajib memerangi. Itu kafir harbi. Ya, mungkin itu saja dari saya. Ada pertanyaan di pemberatan. Terima kasih kepada Pak Pemateri. Kemudian kita lanjutkan kepada pertanyaan. Mungkin ada teman-teman yang belum ngerti atau mungkin ada tambahan juga, silakan. Saya ya, saudara Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Jadi saya akan bertanya mengenai tadi yang kafir-kafir itu ya. Jadi apakah setiap orang kafir itu mempunyai haknya sebagai saudara lah, yang harus kita penuhi sebagai seorang saudara meskipun beda agama atau meskipun dia kafir, seperti itu aja sih. Udah. Moderator. Silakan dijawab, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah orang kafir, ya, apa tadi? Ada haknya Ada yang harus kita haknya, penuhi. harus kita penuhi. Ya, itu ada setiap kan kita ini satu dulu. Kita ada namanya ukhuwah basyariyah. Ukhuwah basyariyah ini adalah persaudaraan antara sebangsa dan setanah air. Ada ukhuwah diniyah, itu persaudaraan antara satu agama. Seperti kita ini termasuk ukhuwah diniyah, persaudaraan dalam satu agama, ini agama Islam. Kemudian kita bersama orang-orang kafir di sebelah, misalnya orang-orang Hindu di Sengiang, itu kita satu dalam ikatan ukhuwah basyariyah. Ukhuwah basyariyah ini adalah ikatan persaudaraan diikat dengan kebangsaan gitu. Kita satu bangsa, jadi kita harus memenuhi hak mereka juga. Apa hak mereka itu? Ya, ini toleransi. Kita kan sudah diajari dalam surah Al-Kafirun itu, qul ya ayyuhal kafirun, terus sampai akhir di sana itu kita disuruh tidak menyembah apa yang mereka sembah gitu. Itu sebagai apa namanya? Toleransi kita. Saling menghormati itu wajib. Nanti ada ayat di surah At-Taubah itu yang mengatakan dimanapun orang kafir itu berada maka bunuhlah. Nah, itu Hadis di surah At-Taubah, kalau nggak salah di surah At-Taubah, ya. Itu nanti kita bisa salah paham karena tidak memahami apa itu ukhuwah basyariyah, apa itu ukhuwah diniyah, apa itu kafir zimmi, dan apa itu kafir harbi. Di sini ada perbedaannya, kafir harbi sama kafir zimmi, di sebelah itu kafir zimmi. Jadi kita perlu kita wajib memenuhi hak mereka juga, karena setiap sesuatu itu mempunyai hak, jadi kita harus memenuhi juga hak mereka. Wallahu a'lam. Tadi itu sedikit saudara Suwan Yusuf, saya pernah dengar ukhuwah watonya itu apakah sama sama Iya, sama dengan sama.
tadi itu yang awal itu apa aja? Pembedaannya itu yang penghormatan hadis ke hadis ke dia lupa tuh ingat lagi. Jadi pujian itu bagi menjadi 4. Yang pertama itu puji kodim bagi kodim. Kodim ini artinya terdahulu. Jadi yang terdahulu itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala kan. Jadi puji kodim bagi kodim ini adalah pujian Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya sendiri. Seperti wallahu azizur rahim, huwal azizur rahim. Di sana Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya sendiri padahal dia sendiri yang berkata di dalam Al-Qur'an, dialah Allah yang Maha Pengasih dan sebagainya. Itu puji kodim bagi kodim. Kemudian ada puji kodim bagi hadis. Di sini pujian Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya, seperti Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Muhammad dengan bahwa Nabi Muhammad itu sebagai orang yang paling baik akhlaknya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hamba yang lain seperti ahlut taqwa. Itu sebuah pujian dari Allah Subhanahu wa taala, gelar ya dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada makhluknya untuk menghormati orang yang makhluk yang mulia gitu. Kemudian ada puji hadis bagi kodim. Di sini puji hadis bagi kodim ini, hadis artinya baru, bahwa yang baru itu adalah makhluk. Jadi tidak ada Tuhan yang baru. Kalau ada Tuhan yang baru berarti dia bukan Tuhan. Nah, yang puji hadis bagi kodim ini pujian kita makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita memuji alhamdulillahirabbil alamin dan lain sebagainya. Kemudian ada tasbih-tasbihnya dari pepohonan-pepohonan, mereka juga bertasbih. Itu namanya puji hadis bagi qadim. Kemudian ada puji hadis bagi hadis, itu pujian antara makhluk. Misalnya kita memuji bapak pembina kita dengan panggilan pembina IML misalnya. Ketua IML itu adalah sebuah tidak karamah. Waalaikumsalam. Itu adalah tidak karamah, tapi di sini ada permasalahan. Kita mungkin dipuji, kita dipuji oleh sesama kita, itu terkadang kita akan beli otak ya. Nah, itu akan beli otak. Nah, perlu kita mengingat bahwa apa kata Nabi Muhammad SAW, ana sayyid waladi Adam wala fakhr, dia bilang Nabi Muhammad SAW. Aku ini adalah pemimpin penghulunya, pemimpin keturunan Adam, dan aku tidak sombong padanya. Nah, itu perlu kita contohi yang seperti itu agar kita tidak terjerumus ke dalam dosa sombong, karena dalam kitab Mukasyafatul Qulub itu juga dikatakan bahwa dosa sombong itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sombong itu adalah perbuatannya iblis dulu. Tapi dosa yang terlahir dari nafsu itu diampuni, karena Nabi Adam Siti Hawa itu dari nafsunya, godaan setan, kemudian dia ingin memakannya ke sebuah nafsu. Mungkin itu aja, wallahu a'lam bishawab. Saya ini mengenai tadi ya, boleh langsung jalan gitu. Oh iya, betul. Biar Dian Wani. Ini mengenai toleransi. Nah, kadang kan saya melihat antara toleransi kebangsaan dengan toleransi tengah. Ini itu hampir bercampur baur sekarang, di mana ada kan gerakan-gerakan misalnya seperti muslim yang menjaga peribadatan non muslim itu dikatakan oleh kita, bahkan mereka menurut paham kita itu adalah toleransi. Nah, kalau kita pikirkan secara secara filosofnya gitu kan, itu seakan-akan kita Mengikuti. iya, bukan mengikuti, kita mendukung gitu, kayak kita kita mendukung dan kita menjaga peribadatan itu. Nah, seperti itu.
sebelumnya wallahu a'lam bishawab ya, saya belum nyampe ilmunya ke sana, tapi saya akan berusaha untuk apa namanya apa namanya itu, Mereview. bukan mereview, mengungkapkan pendapat saya sendiri ya. Ini kalau ini pendapat saya sendiri ya, sebenarnya tidak boleh kita mengatakan ini pendapat saya sendiri, itu cuman ya biar jadi anu lah, biar apa mungkin lebih dasarnya besok kita diskusi dulu ya. Untuk sebagai menjaga gereja misalnya ya, menjaga gereja, ada kaum muslimin yang menjaga gereja ketika orang Kristen beribadah di gereja. Sebenarnya seperti itu saya belum paham juga, tapi menurut saya kalau kita tidak mengikuti maka kita tidak termasuk dalam apa namanya tasyabuh. Tasyabuh itu mengikuti ya, menyerupai. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti suatu kaum maka ia termasuk bagian kaum tersebut. Nah, kayak gitu. Jika kita ngikut di gereja terus kita ngikut nyanyi-nyanyi misalnya di dalam gereja, itu termasuk tasyabuh karena mengikuti agama lain. Jadi ya itu termasuk tasyabuh fahuwa minhum. Kita termasuk dari golongan mereka, orang-orang kafir itu jika kita mengikuti. Tapi kalau sebatas menjaga itu wallahu a'lam bishawab, saya belum mempunyai ilmu untuk menjawab. Jadi satpam Boleh sedikit saya menambahkan. Saya menambahkan tentang toleransi ini. Sedikit saya mendapatkan ilmu dulu di dunia sekolah di Mandua. Dulu ada salah satu waktu kita kumpul remaja musola di sekolah, tentang toleransi juga sempat dibahas. Apakah nanti ketika kita menjaga peribadatan non muslim itu apakah kita termasuk golongan mereka atau bukan? Yang perlu dipahami di sini adalah ini bukan kata saya ya, ini yang saya dapat dulu ketika waktu sekolah ya, bukan tuh. Nah, toleransi itu yang perlu dipahami adalah ketika kita menjaga dengan alasan apa namanya, menjaga mereka demi keamanan, itu diperbolehkan. Nah, seperti misalnya ketika dulu sempat teman-teman ketahui, dulu kan Islam sempat dibombardir di New Zealand kan. Nah, karena mereka posisinya di sana berbahaya, posisinya tidak aman, maka mereka yang non muslim itu menjaga umat Islam. Sama seperti ketika pura di salah satu di Cakra dirusak oleh pemerintah, disitulah peran saudara-saudara yang di luar Hindu misalnya, karena kita di sini adalah mayoritas Islam, di sana juga peluang dari orang yang beragama Islam itu menolong saudaranya supaya haknya, seperti yang ditanyakan oleh saudara Iqbal tadi tentang hak seorang kafir itu, hak mereka itu, hak untuk beribadah itu harus kita jaga, karena di Indonesia sendiri ada beberapa agama, bukan hanya Islam saja, dan itu resmi. Nah, itu yang perlu dijaga hak-hak mereka. Akan tetapi jika mungkin ketika misalnya contoh kita menjaga saudara-saudara kita yang Hindu di Sanyang beribadah, padahal secara kita di desa Laku ini hidup damai, tapi kita jaga mereka padahal tidak ada apa namanya, tidak ada bentrok. Ya, tidak ada bentrok, tidak ada apa namanya? Ya, tidak ada sangkut pautnya, mereka akan bahaya di sana. Nah, seperti kata Ustadz itu lebih baik jangan dilakukan karena mereka sudah aman dan tentram. Nah, termasuk kita menjaga mereka tidak ikut campur, tidak memberikan mereka tekanan, itu adalah juga merupakan bentuk toleransi. Bukan hanya dengan kita menjaga itu adalah bentuk toleransi, bukan. Akan tapi dengan kita tidak menekan mereka ikut campur masalah peribadatan mereka beribadah, kita itu ndak boleh dilaksanakan. Nah, itu yang tidak toleransi. Dan kalau udah ada tindakan seperti itu, kita sebagai umat Islam wajib menjaganya, wajib menjaga mereka yang ada. Misalnya contoh di dusun Sanyang misalnya tidak membolehkan mereka yang agama Hindu itu beribadah di puranya yang di Sanyang. Nah, maka kita juga yang di dusun lainnya wajib juga melerai mereka supaya jangan
berikan mereka kebebasan untuk beribadah seperti itu wajib kita lindungi. Itu adalah bentuk perlindungan hak pada mereka. Sama seperti kemarin kan di Cakra itu sempat ada demo besar-besaran penolakan penggusuran pura. Itu rencananya dulu karena di pura itu mau dibangun sebagai kawasan bisnis katanya di pura yang di Cakra. Akan tetapi karena mereka yang agama Hindu untuk mempertahankan rumah ibadahnya, dan mereka tidak punya karena mereka adalah kaum minoritas, mereka tidak punya kekuatan, maka dibantu oleh saudara mereka yang dari Muslim. Seperti itu. Wallahu a'lam. Terima kasih. Masuk sedikit boleh? Modern? Iya. Ini terkait toleransi tadi yang disampaikan. Ya tadi Yusuf bilang kan, yang apa namanya orang Islam menjaga gereja ya. Mungkin yang apa yang kita lihat kebanyakan dilakukan oleh teman-teman di Banser ya. Maksudnya yang umum lah ya, orang maksudnya lumrah ketahui itu teman-teman di Banser. Kalau dari saya sih hampir sama semua sih, ini juga kesimpulan bahwa ketika tidak ada hal yang mengancam apa namanya keberlangsungan beragama apa namanya agama lain, maka sebenarnya kita nggak perlu melakukan, karena kita ada di negara yang memiliki apa namanya polisi, tentara, dan itu sebenarnya tugas pengamanan kan mereka yang memiliki gitu. Tapi kalau memang tadi ada apa namanya semacam ancaman dan lainnya, ya saya pikir boleh-boleh saja, karena tadi kita sebagai apa namanya saudara sebangsa, jadi kita apa namanya melindungi lah ya, melindungi apa namanya saudara sebangsa kita. Cuman yang jadi titik ininya adalah garis bawahi, jangan sampai kepedulian kita terhadap mereka mengalahi kepedulian kita terhadap sesama muslim. Kalau yang kita lihat kejadiannya kan hampir kayak gitu. Ketika kaum muslim apa namanya berbeda pendapat itu diserang, tapi berbeda agama mereka melindungi. Padahal dalam Islam kita sudah tahu berapa banyak mazhab, kemudian perbedaan kita sudah tahu gitu. Cuman yang kurangnya itu toleransi secara seagama, itu yang belum. Masa yang berbeda pandangan, berbeda pendapat, tapi kok kita saling apa namanya bentrok. Udah lumrah juga diketahui dulu sempat ada apa namanya ormas dengan ormas kan saling serang, maksudnya bentrok dulu kan. Sejarah NU dengan Muhammadiyah misalnya kan itu sudah jadi sejarah kita lah di Indonesia. Maksudnya itu bisa terjadi kalau secara Islam dengan apa non muslim ya, kalau terjadi bentrok menurut saya wajar, karena ini dari dasarnya kita udah berbeda gitu. Tapi ini kita sama-sama Allahu Akbar, dia juga Allahu Akbar, tapi kita saling tadi terjadi apa namanya cekcok gitu. Nah jadi kalau menurut saya ketika selain tadi ya, selain apa namanya jiwa persaudaraan kita juga, saya pikir penting juga bahwa kita tanamkan dulu solidaritas kita terhadap sesama muslim dulu. Ketika sesama muslim kita sudah bagus, barulah kita apa namanya ke yang berbeda agama seperti itu. Saya itu sih lebih apa namanya, saya pikir lebih baik seperti itu ketimbang apa namanya kita menjaga rumah ibadah mereka yang kalau kita kan ini kita agama apa di negara yang tenang lah anggap itu kan, tidak ada konflik apa-apa, tapi kita menjaga dengan dasar tadi alasan toleransi. Padahal kan kita pun apa namanya untuk masuk ke tempat ibadah mereka, tempat wisata lah kan sekarang tempat wisata dijadikan, itu pun sebenarnya kan nggak boleh ya, apa namanya kita berlama-lama di tempat ibadah mereka. Tapi ini ketika kita sampai menjaga dengan alasan yang kurang kuat, ya saya pikir ini maksudnya teman-teman ini pribadi ya, agak kurang etis aja gitu. Sedangkan melihat apa saudara seiman, kita saling anu lah gitu. Itu sih tambahan sih. Terima kasih kepada saudara Fauzul Huda ini. Mungkin ada dari teman-teman yang masih belum paham tentang materi pada malam hari ini. Silakan siapa yang bertanya. Yes.
cukup. Cukup. Udah beketuan lagu anu nih. Anu bukan ini. Kalau lu Ini ada kan dalam regak hadis kan kena mantasab di kawan nah yang itu kan dulu pernah saya bertanya ke guru saya pas di Man 1 saya garang dulu. lupa saya namanya Udin tidak tahu ya anda. Rodin orang. Udin. kan Suparman. maksud dari mengikuti itu seperti apa maksudnya itu apakah misalkan kita mengidolakan orang-orang luar negeri kemudian kita ikuti musiknya atau apa budaya dan sebagainya atau seperti apa yang termasuk dalam hadis itu mengikuti itu seperti apa dari situ ternyata di sana kata guru saya itu boleh mengikuti misalkan kalau emang kamu ngefans sama ini silahkan ikuti cuman jangan fanatik kedua jangan sampai mengikuti cara peribadahannya misalkan dari segi kalau teman-teman dari Kristen Nasrani mungkin dia gimana ya bajunya itu Kayak gitu. nah Seksi. Kayak gini deh. dia ini marah pendeta no Oh. tidak kan sembahyang Salib. nah iya kena ndak obrol nyalip boleh masjid kan Salam. misal baru-baru marah Buddha no sembahyang kan nah iya maksud iya sih anu nih jaring apa istilah berbagi ilmu lah nah, yang masuk Emang dalam itu hadis emang itu tujuan kan. yang masuk dalam hadis itu mengikuti cara mereka berpakaian sesuai dengan cara peribadahan mereka iya kena tamu juga hadis nih lamun sebatas kita ngefans sama ini Alan Walker kadang kan asal kadang asal Kalau Walker apa? Dan Belo. ya itu sekian dari saya mungkin Berarti Bismillah Cel kaya Oke, nah Pak Mandala nih. Nama dua kado kopiah lah. Iya, Emang. udah. memproklamator nggak mungkin berarti kayak nanti kan ada tahun baru apa sih Salemano? Imlek. Jadi gimana itu masuk juga atau Mengucapkan. ya mengucapkan itu kan kemarin juga pas Kemenak itu kan mengucapkan juga terus bagaimana sikap kita soalnya aku nih Yang mengucapkan. ya ucapan aku takut lawan termasuk golongan lawan saya ketedok juga kan ada yang mengucapkan ada juga yang kontra gitu ada yang pro ada yang kontra jadi saya nggak tahu mau pilih yang mana ini yang benar itu yang mana gitu oke mungkin itu aja sedikit ya langsung aja Di materi dulu ya materi dulu materi tanggapi ya ini ada dua pendapat ya, memang betul ada dua pendapat ada yang membolehkan dari Habib Ali Al-Jufri itu membolehkan beliau tapi ada ulama juga yang tidak membolehkan yang membolehkan ini jumhur ulama atau nah yang ini pokoknya di yang didampet ini dan atau Paris. Paling kan tadi dia hanya meng-share aja dia meng-share Bertanya mungkin di kalangan saudara-saudara kita yang beraliran salafi ya bisa dikenal salafi di sini disebut salafi padahal mereka juga terkenal juga dengan nama Wahabi mereka tidak membolehkan bukan lafi mungkin kalau di Muhammadiyah juga tidak membolehkan kalau Muhammadiyah ya Keras sama dia. ya tidak membolehkan kayaknya di Muhammadiyah tapi kalau NU ada yang membolehkan tapi dari Habib siapa namanya Abdul Qadir bukan Habib Abdul Qadir itu membolehkan tidak membolehkan gitu gimana sikap kita sekarang nah, kita menjauhi aja dari perselisihan pendapat ini kita menjauhi saja lebih baik kita tidak mengucapkan gitu biarlah pemerintah yang mengucapkan karena mereka itu yang terpandang kita tidak terpandang siapa juga ingat mungkin kita mengambil sikap seperti yang itu ya lebih baik menjauhi sesuatu khilafiyah walaupun khilafiyah itu
rahmah, padanya adalah rahmat. Karena tapi ini lebih baik kita menjauhi ya. Kalau saya lebih baik menjauhi. Selamat. Lagu lemangan nih. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Sedikit moderator ya, saya tambahkan terkait sikap kita sebagai orang muslim terkait pengucapan selamat tahun baru kepada mereka yang agama non muslim, contohnya juga mengucapkan selamat Natal itu. Nah, kalau dari saya sendiri, saya lupa hadisnya, akan tetapi inti dari hadis tersebut mengatakan jika kita ragu maka lebih baik ditinggalkan. Gimana Ustaz? Kena? Iya. Di sana kan tertera tinggalkan keraguan itu, karena keraguan itu sebenarnya sifatnya setan. Nah itu, jadi sama seperti kita misalnya ini keluar dari materi sedikit, sama seperti kita misalnya ketika kita berwudu, ketika kita berwudu, mungkin teman-teman yang sebelum berwudu kencing dulu. Ketika kita berwudu posisi seperti ruku itu kadang ada rasanya seperti keluar itu kan, masih itu sering, apalagi ketika kita sholat, apalagi ketika kita sholat, ketika kita ruku medap marak sugul sekediknya kan. Nah maka saya mengutip juga dari perkataan dari Ustadz Abdul Somad, kalau memang kita ragu lebih baik ditinggalkan keraguan itu. Misalnya nih akan tetapi jika antum ragu ketika sholat, teruskan saja sholatnya, karena satu wudhu itu adalah sah untuk satu sholat. Itu kata beliau, kata Ustadz Abdul Somad. Akan tetapi jika kita ragu sebelum melaksanakan sholat, sebelum kita takbir, kalau kita ragu lebih baik wudhu lagi. Nah, tapi di tengah-tengah sholat kita ragu, cepat hilangkan pikiran keraguan itu, karena satu kali wudhu itu adalah untuk satu kali sholat dalam hal keraguan tersebut. Seperti itu. Jadi lebih baik misal nanya ragu mengucapan selamat tahun baru nujuk mereka, kalau kita ragu lebih baik jangan, kecuali anda yakin dengan ucapan selamat anda tidak mengurangi keimanan anda, ya silahkan. Itu kan kembali lagi ke keyakinan kita. Seperti itu. Ini dari Pak Pembina 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, materi kita pada malam hari ini tentang bagaimana kita saling menghormati, dan juga bagaimana tentang penghormatan, jenis-jenis penghormatan, dan juga nyambung ke toleransi tadi ya, dan sudah kita diskusikan banyak hal. Nah ini saya ingin menambahkan sedikit mengenai pertanyaan tadi dari saudara Mahdan tentang penyampaian ucapan selamat ya, dan juga tadi dikaitkan oleh Kemenak atau pemerintah. Nah ini harus kita sadari juga, kadang-kadang teman kita kadang-kadang lupa gitu kan, bahwa Indonesia ini bukan negara Islam. Negara ini, Indonesia adalah negara hukum. Di sana terdiri dari berbagai banyak agama, dan termasuk juga tadi ke materi toleransi. Nah kaitannya dengan pemerintah kayak Kemenak kan, seperti yang disampaikan oleh Kemenak yang terdahulu, dia bilang kan, saya bukan menteri agama Islam, tapi saya menteri semua agama di Indonesia. Iya kan, menteri agama kan bukan Islam saya yang dia bawahi, tapi Hindu, Kristen, Buddha dia juga bawahi semua. Namanya kan menteri agama, bukan menteri agama Islam. Nah jadinya kaitannya, misalkan seandainya menteri agama ngucapin selamat hari Natal atau selamat hari Imlek, itu wajar saja karena dia sebagai menterinya. Tidak bisa disamakan dengan kita. Juga ketika Presiden Jokowi misalkan bilang selamat hari Natal, selamat hari Imlek, ya karena rakyatnya, semuanya adalah rakyatnya, semuanya harus dia samakan, samaratakan. Itu kalau dalam keadaan kita berbangsa dan bertanah air, semuanya adalah rakyatnya. Orang Hindu juga rakyatnya, tidak bisa mereka akan pilih kasih. Nah itu tidak bisa kita samakan, itu harus diwajarkan karena dia adalah menteri agama, karena dia adalah presiden, dia punya rakyat. Dan kaitannya juga tentang yang tadi masalah kita, misalkannya sama kita sekarang ini yang sama rakyat gitu kan, mengucapin. Nah itu juga
itu sempat dulu pernah didebatkan. Karena kalau bagi saya, kita kadang-kadang kan tadi dibilang juga sama saudara Yusuf, ada ulama yang membolehkan, ada ulama yang tidak membolehkan. Nah kemarin kan saya pernah ikut juru bicara Pancasila. Nah kaitannya juga dengan yang tadi kayak Basar dan itu, kadang-kadang ini ya di pemerintahan itu teman-teman, kadang-kadang apapun profesi kita dituntut untuk mendukung sesuatu. Apapun profesi kita, kadang-kadang kita juga harus mau tidak mau harus terjun dalam suatu hal tersebut. Misalkan kayak contoh, misalkan kayak sekarang juru bicara Pancasila, ya saya dituntut bagaimana cara berbicara agar semua toleransi, semua apapun yang kaitannya dengan toleransi itu harus dibolehkan. Misalkan contohnya dengan kaitan kita yang berbicara tentang apakah bisa banyak kita ngucapin itu. Nah itu pernah debatkan, apakah ucapan yang seperti ucapan Selamat Hari Natal itu termasuk ke akidah apa tidak. Itu dulu pertanyaannya waktu debat-debat kan. Apakah itu nah itu juga belum saya dapatkan. Mungkin sekarang bisa dikasih jawaban oleh saudara Yusuf yang lebih mengerti tentang agama. Apakah ucapan Selamat Hari Natal itu termasuk ke akidah apa tidak? Apakah berubah apa tidak akidah kita, sehingga kita tidak diperbolehkan hal itu. Nah itu mungkin jadi pertanyaan. Nah itu selalu didebatkan, karena kadang-kadang kan kita dipaksa untuk debat, kita dipilih, kita harus kontra, kita harus pro. Jadinya waktu dipilih pro ya kita mau tidak mau harus mendukung. Kalau waktu dipilih kontra, mau tidak harus kita tidak dukung gitu. Sama seperti kaitannya tadi tentang nyambung ke Arul tentang menjaga tadi kerukunan, menjaga pura dan sebagainya itu. Contohnya seperti Banser kan. Nah mau tidak mau dia harus mengikuti bagaimana petunjuk, bagaimana cara menjadi ormas yang baik, bagaimana cari ormas. Karena dia ormas, makanya dia menjaga agama-agama lain. Kalau dia misalkan kayak kita, mungkin kan penduduk biasa tidak mungkin akan menjaga itu. Nah kaitannya kenapa kita juga sering melihat perpecahan di agama Islam di Indonesia ini, karena kita adalah mayoritas, karena kita kebanyakan, makanya sering terlihat kita bertengkar. Tapi sama juga halnya dengan yang di Amerika, dengan di negara-negara lain yang mayoritasnya sama dengan agama lain, mereka juga sering bertengkar seperti itu. Saya juga pernah nanya ke teman-teman saya yang Buddha, dia juga sering berdebat sama teman-teman Budanya lain, dia juga punya banyak mazhab, punya banyak aliran. Dia bilang, kenapa kita terlihat sering muncul? Karena kita adalah mayoritas. Dia juga sering kok bertengkar, sering debat, sering berantem sama agamanya di sana. Banyak aliran-aliran juga dia tidak sependapat dengan ini, tidak sependapat dengan ini. Lalu kenapa kita yang mengherankan itu? Karena kita mayoritas, karena kita selalu terlihat gitu. Itu sebenarnya. Tapi yang paling harus dihindari itu adalah orang-orang yang menjadi oknum. Saya yakin di semua agama manapun tidak pernah diajarkan tentang kekerasan, tidak pernah diajarkan tentang kebencian terhadap agama lain. Sebenarnya itu adalah oknum, orang-orang yang ingin merusak lah, yang seperti itu. Tidak ada sebenarnya yang ingin ini, yang benar-benar menjalankan agamanya, tidak ada yang benar-benar ingin merusak seperti itu. Itu tambahan sedikit ya. Tadi misalkan besok kalau ada teman-temannya, misalkan saudara Ramadan yang bertanya, kenapa kok Kemenak ngucapin, kenapa presiden ngucapin, ya wajar, dia adalah menteri agama semua agama di Indonesia, dan presiden adalah raja seperti itu kan. Mau tidak mau kan rakyatnya semua ini, dia harus sama ratakan gitu, tidak pandang agama. Nah tadi itu mungkin pertanyaan saya Yusuf, apakah ucapan saya ngucapin Selamat Hari Natal ke Mahdan, apakah itu kan termasuk, apakah itu termasuk ke akidah atau tidak seperti itu, atau apakah itu laringan nanti akan tergantung niat atau apalah seperti itu. Karena pembelaan saya kan waktu itu kan karena saya di posisinya disuruh pro dulu kan, mendukung itu. Saya pembelaannya karena saya bilang seperti itu kan, tapi tidak bisa dijawab waktu itu apakah itu termasuk ke akidah apa enggak ucapan seperti itu, dan itu tergantung niat. Saya ngucapinnya ya karena saya merasa dia adalah saudara sebangsa dan setanah air. Nah, mungkin kalau sekarang kan bisa dijawab oleh saudara Yusuf. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya. Jam. Habis. Langsung aja dijawab saudara Yusuf. Itu menjadi judulnya. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ucapan Selamat Natal itu
merusak akidah ya. Apakah termasuk Dalam akidah? akidah. Kalian termasuk sih merusak itu kan bagi Bagian dari akidah. adidaya. Ya di sini kita lihat dulu Natal itu apa. Nah, Natal itu kan hari raya umat Kristen. Berarti itu adalah Akidah mereka. amaliyah, berarti itu adalah Amaliyah. akidah mereka, keyakinan mereka di sana bahwa Tuhan mereka itu adalah Yesus. Yesus. Itu keyakinan mereka. Lalu bagaimana dengan kita mengucapkan selamat Natal? Apakah rusak akidah kita? Kembali lagi pada dua pendapat dari kalangan ulama kita. Ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Gitu. Lebih baik kita menjauhi karena kita sebagai rakyat seperti itu. Iya. Lalu yang gimana yang merusak akidah itu? Lupa saya, ada bahasanya di kitab akidah itu seperti apa itu dirinya, karena saya nggak pernah ditelaah lagi. Ya udah, insya Allah di pertemuan yang selanjutnya tuh waktu-waktu yang akan datang saya putukan kitabnya yang saya diskusikan sama teman-teman saya juga di sana. Jika kita jika kita meyakini bahwa Yesus itu Tuhan atau mengikuti amaliyah mereka itu, maka kita sudah rusak akidah kita. Jika kita mengikuti saja udah rusak akidah kita. Ya seperti apalagi meyakini. Mengikuti ya itu yang termasuk daripada bagian agama-agama mereka itu, seperti menyembah berhala, meyakini Yesus, terus apalagi yang amaliyah orang Kristen itu. Kalau kita mengikuti itu berarti kita udah tasyabuh tasyabuh. Natal itu termasuk akidah mereka kan. Fahuwa minhum, kita termasuk dari golongan mereka. Dan seperti ini sebenarnya perlu kita lebih baik kita menjauhi. Iya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Sedikit juga yang saya tambahkan tentang yang itu terakhir ya. Sedikit jadi kaitannya tentang seperti yang dikatakan tadi, kita harus mewajarkan mereka yang menjadi pemimpin. Nah, seharusnya bukan serta-merta mereka kita wajarkan, akan tetapi karena justru mereka adalah pemimpin, mereka juga harus punya dasar sebelum berbicara itu. Walaupun mereka adalah, misal seperti contohnya tadi menteri agama, karena mereka menaungi semua agama, jadi mereka juga selaku menteri harus ada dasarnya sebelum berbicara ucapan selamat Natal itu, supaya nanti masyarakat tidak bingung. Misalnya sekarang dia mengucapkan selamat Natal, tetapi dia tidak punya dasar untuk bicara, maka itu tidak bisa kita wajarkan. Akan tetapi jika mereka mempunyai dasar seperti menjelaskan seluk-beluknya kenapa mereka selaku menteri mengucapkan selamat Natal, maka itu baru boleh kita wajarkan. Tetapi dia cuma sekedar mengucapkan, terus ketika ditanya hukumnya apa, blablabla, mereka nggak bisa jawab, nah itu tidak bisa kita wajarkan. Seperti dulu ada yang tahu Quraish Shihab itu karena beliau akidahnya kuat sekali, beliau dipaksa oleh atasannya untuk mengucapkan selamat Natal. Akan tetapi karena Masya Allah akidah beliau sangat kuat, beliau rela keluar dari jabatan menteri agamanya demi menjaga akidahnya. Akan tetapi jika berlaku ke pendapat para ulama, jika itu yang juga yang dijelaskan ke masyarakat umum, ini loh dasar-dasarnya kenapa saya mengucapkan, makanya kita wajarkan. Tetapi jika mereka sekedar mengucapkan tidak memiliki dasar, maka itu saya tidak bisa diwajarkan. Seperti katanya itu, karena Natal itu adalah seperti yang dikatakan Nusuf tadi, ini juga termasuk sedikit jawaban juga dari Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat itu, karena Natal itu adalah bentuk amaliyah dari agama Kristen, dan itu adalah termasuk ke dalam akidah agama Kristen. Makanya kita dianjurkan untuk tidak mengucapkan selamat Natal seperti itu. Ya, mungkin cuma cukupkan sampai di sini diskusi kita pada malam hari ini, karena waktu sudah habis. Kita sama-sama mau tidur gitu kan.
basa-basi. Nah, sekarang ini. Sabain deh. Seharusnya ada lebih sedikit lah waktunya karena kita kan sini cocok semua dan juga ini Santai saja tapi dia hidup aja dulu nanti. Soalnya ada yang udah ada di sini kan. kamar masih Ayo gitu curhat Bang. Pembahasan pada malam hari luar biasa sekali, banyak yang kita dapatkan. Nih, kamera ada banyak enggak? banyak yang bisa kita amalkan untuk di kehidupan kita sehari-hari. Untuk malam hari ini kita cukupkan saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.